Puji nama Tuhan. Nah, pada siang hari ini kita akan break dari seri kitab Yakobus dan pada siang hari firman Tuhan akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang saya kenal dari City to City juga. Beliau merintis sebuah gereja juga di daerah Surabaya dan beliau salah satu yang bergabung dengan City to City pertama kali ya waktu gerakan ini masih digerakkan di Indonesia. Dan mungkin perkenalannya nanti akan beliau sendiri yang akan menyampaikan, tapi beliau adalah seorang gembala di GKA Elion di Surabaya yang merintis gereja di daerah Surabaya Barat. Nah, mungkin itu perkenalannya yang saya introduce, nanti selanjutnya nanti akan beliau sendiri akan menyampaikan. Mari saya undang untuk kita berikan sambutan buat Pastor Devi Edwin yang akan menyampaikan firman Tuhan buat kita pada siang hari ini. Silakan Pastor. Oke, shalom saudara. Oke ya, salam kenal, nama saya Davi, bersyukur saya juga jemaat baru ya, dapat kopi. Ini betul kan? Jadi jangan iri sama saya, nanti saya pamerin ini. Ya, ini betul untuk yang baru aja. Kalau saya datang lagi nggak dikasih. Oh ya udah, berarti sekali aja nggak mau datang lagi, nggak dapat kan? Enggak. Ya bersyukur saya boleh sampai ke tempat ini. Biasanya kalau di satu tempat baru tuh ngaku ya, saya grogi gitu ya. Tapi entah kenapa di sini kayak saudara semua gitu ya. Nggak tahu kenapa, dari kemarin kayak disambut dengan baik. Tadi sebelum datang sini sudah dapat espresso, itu kan jarang-jarang ya. Di gereja mana dapat kopi langsung gitu ya. Nggak tahu itu nggak bayar yang tadi saya minum ya, kayaknya dikasih sama yang buat sendiri gitu ya. Dan bersyukur kalau lihat gereja yang baru dirintis juga saya bersyukur, saya juga ada di jemaat yang ada di dalam perintisan juga. Jadi kalau saya, ya istri saya juga hari ini ikut, kami nggak datang ya jemaatnya langsung kurang 2 kerasa gitu ya. Jadi lihat absen nanti, waduh jemaatnya kok sepi gitu ya, karena saya pergi kan gitu ya. Jadi keberadaan saya itu menambah jumlah 1 jiwa gitu ya. Yang kalau orang liburan kita mulai panik, minggu depan mulai sepi harusnya. Tadi saya lihat di CCTV gereja, ya hamba Tuhan di perintisan itu CCTV gereja aja yang pegang saya gitu ya. Cuma ada di HP saya, karena nggak ada security, nggak ada siapapun. Jadi saya tadi lihat, oh gereja aman, oh semua baik-baik saja gitu ya. Lihat sekolah minggu loh kok sepi kan gitu ya. Karena anak saya juga saya bawa ke sini kan, itu 1 jiwa yang masuk hitungan yang seharusnya ada di sana gitu ya. Tapi saya bersyukur ya justru di tempat inilah ya kemarin saya banyak sharing, nanti kita coba lihat. Justru ada banyak hal yang indah yang sebetulnya mungkin melampaui apa yang kita bisa pikirkan gitu ya. Ketika bilang gereja mungkin kita menikmati semua hal bilang kehidupan kita merasa harusnya tuh lancar, enak, tapi di gereja yang seperti ini enggak segampang itu kan gitu ya. Tapi justru di dalam hal-hal itu saya bisa melihat ada Tuhan gitu ya, ada Tuhan yang membuat semua itu ada gitu ya. Kemarin saya cerita di gereja kami pun ya, kalau ngomong pikiran manusia, pikiran Tuhan, kira-kira khotbah kita hari ini tentang itu. Saya selalu mikir kayak kalau ada jemaat datang, tadi kan menyambut jemaat baru ya. Saya kalau ada jemaat baru itu malah bingung. Bingung kenapa? Kenapa kok dia bisa ke gereja kami gitu ya. Itu beneran jadi tanda tanya terus panjang ibadah gitu ya. Ngapain dia ke sini kan gitu ya. Terus kalau dia minggu depan datang lagi, kami syok lagi. Loh kok datang lagi ya orang ini ya. Nah, saya kayak kadang tuh kayak merasa kayak ini bukan karena pencapaian kami, bukan karena lihat saya, jelas enggak kan gitu ya. Maksudnya mau saya khotbah sekali denger ya paling enggak, wah bagus sekali juga enggak kan gitu ya. Maksudnya mungkin apa Tuhan yang membuat dia datang lagi. Minggu depannya datang lagi, loh kok ada lagi. Loh kok bawa temen, kan lebih kaget lagi kan. Tapi justru setiap minggu itu kami selalu dikejutkan sama ya cara Tuhan yang bekerja yang melampaui pikiran kami gitu ya. Yang kami nggak ngerti caranya, nggak ngerti ini orang dari mana. Bahkan ada yang datang, loh dari mana? Kemarin suami saya bawa anjing jalan-jalan lewat di gereja. Tapi suaminya juga nggak ke gereja kita, istrinya disuruh datang gitu ya. Loh kan mulai rumit kan. Kisah-kisah jemaat perintisan itu kan aneh kan. Ini betul. Terus ada yang lewat, saya tuh lewat terus, sering banget, tapi nggak ngerti masuknya dari mana gerejanya. Mateng gereja kami itu agak misterius gitu ya. Jadi 3 ruko, yang 2 ruko tuh di warna hitam. Cuma ada tulisan Elion, masuknya tuh di yang sebelah paling pojok sini yang kafe gitu. Bentuknya kayak gini, 1 gini, tapi yang 2 tuh hitam di sana. Mereka tuh ngira itu bengkel gitu ya, atau variasi, bener kan kalau rolling door hitam itu kan rata-rata kan variasi mobil kan. Kami sadar, iya ada yang salah ini sama warna gereja kami kan. Tapi kayak banyak orang tuh bilang,
kita kok nggak ngerti masuknya tuh lewat mana gitu ya. Bayangkan nggak ngerti masuknya, tahu-tahu dia masuk, itu kan kayak ya akhirnya ketemu jalannya kan gitu ya, enggak ya. Secara ini bukan rohani toh ya, secara dunia dia ketemu jalan itu, sampai kita itu mikir kayak iya ya, Tuhan kenapa kok bisa dikirimkan terus. Kadang ada anak kecil yang datang, papahnya masuk, dia juga gini, saya mau lihat-lihat dulu boleh, betulan kayak orang nyariin sekolah anaknya itu loh. Dia keliling kelas-kelas sekolah minggu dilihati semua. Ya udah saya antar. Ya mari Bu, saya antar keliling gereja gitu ya. Saya jatuh satu-satu ini, oh ya ya, terima kasih. Besok anaknya dibawa datang. Cari sekolah atau cari sekolah minggu kan gitu kan. Dan itu terus dialami, kadang pikiran itu loh yang membuat kita itu kayak, Tuhan kok seperti ini, dan bahkan mungkin yang kita pikirkan itu ya sudah baik, sudah merasa kayak ini benar gitu ya. Kami selalu ya berdoa, kita harus membuat apa lagi? Belum buat, tapi kok sudah Tuhan tuh sudah kirim kan gitu ya. Kadang tuh kayak masih mendoakan gitu ya, tapi kok muncul lagi. Dan bersyukur ya kalau Tuhan tunjukkan banyak hal yang mungkin hari ini tuh yang pengen saya sharingkan gitu ya, termasuk dalam konteks keluarga saya. Di sini banyak muda-muda juga gitu ya. Anak saya masih umur 4 tahun setengah, hampir 4 tahun setengah. Sekarang di atas ya, aman harusnya ya. Kalau tahu-tahu muncul ya berarti nggak aman ya. Dia suka tiba-tiba muncul gitu ya, nggak, harusnya ditahan di sana nggak ya. Tapi kayak dalam konteks melihat anak ini pun saya melihat ya pikiran manusia dan pikiran Tuhan kadang nggak sama gitu ya. Tapi inilah yang kita mau renungkan gitu ya. Kita lihat satu bagian firman Tuhan, Matius 16 ayat 21 sampai 28. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Ini sudah jalan. Oke. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Saya bacakan ya. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Demikian firman Tuhan, ya berbahagia kita yang boleh baca merenungkan firman Tuhan ini. Saudara, bagian ini Yesus mulai menceritakan tentang penderitaan yang akan dialami. Ini kali yang pertama, kalau di Matius ada 3 kali gitu ya. Saudara, ketika berbicara tentang Yesus ingin melanjutkan perjalanan ke Yerusalem dan dia bilang tentang penderitaan yang akan dialami. Ada satu kalimat yang menarik, yang ini mungkin jadi perenungan kita gitu ya. Petrus menarik Yesus lalu bilang, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara, sebenarnya ini kalimat yang apa salah sih kan gitu ya saudara ya. Bayangkan ya, dia kan jalan sama Yesus, murid-muridnya, terus Yesus kan selama ini sudah melakukan banyak hal, dia tahu siapa Yesus, dia tahu Yesus ini seharusnya akan luar biasa kan kira-kira seperti itu ya. Tapi ketika Yesus bilang, nanti aku akan ada penderitaan, aku akan dibunuh dan akan dibangkitkan. Mungkin kalau kita di posisi Petrus juga akan manggil Yesus juga, ngapain kamu ngomong gitu kan gitu ya. Sama kayak misalnya kita tiba-tiba bilang ke pasangan kita atau ke siapa, kayaknya aku akan menderita gitu ya. Keluarga kita akan susah, usah ngomong kayak gitu kan gitu ya. Kayak udah nggak usah ngomong kayak gitu loh, kamu lo bisa. Kamu itu lah kadang kan ya itu tapi bersyukur ya kalau lihat tadi puji-pujian semua itu anugerah Tuhan. Tapi kan kadang nasihat kita kan kayak gitu kan. Saya nggak tahu ya, worship leader-nya grogi nggak tadi di sini. Saya agak grogi dikit juga kata ya. Saya cerita istri saya kan, bisa kamu sering khotbah kok kan gitu kan. Enggak bisa nih grogi kan gitu ya. Ya misalnya kan gitu ya. Enggak mungkin, loh nanti kalau khotbahku blank gimana? Enggak mungkin loh kan, itu misalnya, itu versi kecil-kecil aja kan
Apalagi ini yang sudah ikut Yesus yang kayak nggak mungkin gitu loh. Hal ini sekali-kali takkan menimpa engkau. Tapi saudara yang menarik, jawaban Yesus apa? Yesus berpaling berkata kepada Petrus, enyahlah iblis gitu ya. Saudara lihat ya, ini satu hal yang buat saya menarik gitu ya. Kenapa? Ini kalimat yang sebetulnya yang nggak sampai salah-salah banget kan. Wong itu menunjukkan satu hal yang dia juga sudah alami, dia sudah berjalan bersama dengan Yesus, dia juga kok sekarang kamu ngomong gitu sih Yesus kan gitu ya. Nggak mungkin Allah akan melepaskan engkau. Ya betul Allah melepaskan tapi setelah dia mati kan kita dibangkitkan. Itu pun Yesus sudah ngomong kan. Dan lihat respon Yesus langsung dibilang enyahlah iblis gitu ya. Saudara bayangkan hal yang kayaknya ya di dalam pemikiran, tapi ada satu hal yang jauh lebih dari itu kan. Kenapa ini jadi masalah gitu ya. Sekarang kalau kita coba lihat sebetulnya ayat 23 sudah jadi jawaban. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara selalu ada pikiran Allah, pikiran manusia. Kita akan minta ya dijauhkan dari penderitaan. Tapi Yesus harus menanggung penderitaan kan. Loh ini kan kalau dipikir-pikir, ya betul juga. Siapa sih manusia yang mau menderita kan itu kan. Siapa manusia yang mau kalah. Siapa manusia mau lihat Mesias ini jalannya adalah penderitaan itu dan mati. Mesias akan dapat kemenangan, murid-muridnya akan dapat kemenangan. Bahkan orang Yahudi kan menantikan itu terus sampai hari ini. Mesias itu yang gak kayak Yesus itu kan. Saudara, apakah kita ketika memikirkan tentang kehidupan kita pun, kita sungguh-sungguh bisa memahami pikiran Tuhan itu, saudara. Kadang gak gampang untuk memahami pikiran Tuhan. Bahkan kalau saya tuliskan di situ 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Saudara, buat manusia apa yang menjadi pikiran Tuhan itu kebodohan, saudara. Hikmat dari Tuhan itu kebodohan. Siapa yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, sangat tidak mudah ada di dalam ketegangan ini ya, pikiranku, pikirannya Tuhan. Saudara, kita jalani banyak hal pasti mikir tentang hidup kita, tapi Tuhan maunya apa gitu ya. Saudara, saya ingat pernah dapat sharing ya, ada kelompok Pak Sutri yang kayak mereka KTB. Satu kali topik di KTB-nya itu menarik, saudara. Ini pengusaha-pengusaha ya rata-rata ya. Terus dia bilang gini, dia cerita ke saya, tahu nggak diskusi di kelompok kami kemarin apa? Diskusinya gini, kalau seandainya anak kita mau jadi hamba Tuhan, boleh apa enggak? Loh, menarik ya. Coba nanti kapan-kapan diskusi aja di sini gitu ya. Bapak-bapak diskusi, ini pengusaha-pengusaha, pelayanan semua ini. Ada yang aktif di majelis, ada yang jadi apa, tapi diskusinya menarik. Saya nggak habis pikir kenapa mereka angkat tema itu kan gitu ya. Cari masalah kan gitu ya, enggak ya. Tapi saudara nangkep ya. Saudara bayangkan ini pengusaha yang mungkin anak cowoknya ya cuma satu kan gitu kan. Ini kan banyak kan, kayak yang mungkin juga anak aja nunggunya lama kan gitu kan. Yang mungkin ini usaha turun-temurun sudah tak perjuangkan setengah mati kok. Sekarang diskusinya kalau anak kita jadi hamba Tuhan, kasih izin enggak gitu ya. Kasih izin enggak, saudara? Ya, dia bilang, akhirnya pembicaraan menjadi tidak mudah, kata dia gitu ya. Waktu itu mereka pada bilang, ya terpaksa iya mungkin ya. Karena diskusinya di gereja kan gitu ya, kan harus rohani ya. Tapi sampai hari ini setahu saya belum ada yang jadi hamba Tuhan dari anak-anak mereka gitu ya. Tapi nggak tahu kan, Tuhan gerakkan kapan. Tapi saudara, menarik ya. Ini kan tahu, harusnya itu kan baik. Tapi saya yakin ini selalu ada pergumulan itu kan. Ini kan hal yang sebetulnya ya ngomong, kalau kita ngomong anak jadi hamba Tuhan kan ya seneng kan ya saudara ya. Enggak enak tau wajahnya. Langsung tadi masih agak ketawa, sekarang wajahnya rada pucat gitu ya. Ya kan saya doakan anak-anak saudara masuk saat gitu ya, enggak ya. Kan dekat saat tinggal masuk ya saudara. Di sini udah ada banyak orang saat, biasanya akan mempengaruhi saudara. Enggak ada, saya dulu juga hidup di lingkungan hamba Tuhan yang dari saat, makanya saya ikut keterusan masuk saat gitu ya. Jadi ya doakan saudara ya. Enggak gampang ya saudara nangkep ya. Kadang mungkin orang mikir ngapain gitu ya. Itu kebodohan gitu ya, betul. Saya banyak ketemu orang dulu kalau praktek ditanya, selalu pertanyaan buat kami hamba-hamba Tuhan yang praktek itu mahasiswa teologi itu, kok bisa jadi hamba Tuhan? Pertanyaan lanjutannya ini sering saudara. Kok papa mamamu boleh gitu ya? Loh, aneh tuh saudara ya. Kenapa enggak boleh kan gitu kan? Emang enggak ada yang bangga kalau anaknya jadi hamba Tuhan?
Kenapa itu harus ditanya? Ini kan sama kan, kayak ada kebodohan itu kan, seolah-olah kayak, bahkan dia tahu, loh terus sebelum jadi masuk teologi kamu ngapain? Oh saya sudah kuliah, loh tambah bodoh lagi kan gitu kan. Terus ngapain kamu masuk? Itu kan kayak pertanyaannya hampir sering kali kami ditanyakan tuh hal seperti itu, saudara. Ya sampai akhirnya ini selalu pertanyaan itu, kenapa kamu bisa sekolah teologi? Kenapa jadi hamba Tuhan? Oh diizinkan ya, tapi terakhir kalau ada yang bilang, wah orang tuamu pasti bangga ya. Itu rasanya kayak ini yang betul harusnya kan gitu kan. Ya nggak gampang ya saudara, sambil dipikir-pikir, nih khotbahnya buat masalah tok saudara, tenang gitu ya. Jadi saudara cuma sambil deg-degan, mikir nggak enak gitu ya. Tapi saudara, seringkali di dalam hidup kita lihat Mesias, kita lihat Yesus pun sama. Kita buat versinya kita. Contoh paling sederhana, siapa sih yang nggak suka serinya Avenger gitu ya. Spider-Man, Iron Man, Hulk, dan teman-teman. Saudara suka? Ada yang suka atau ada yang nggak suka? Kenapa mereka itu bisa dikenal gitu ya? Saudara ada wawancaranya cukup lama sama yang menciptakan tokoh ini. Tahu siapa orangnya? Stanley gitu ya, yang menciptakan tokoh ini dia bilang gini, kenapa superhero yang dia ciptakan itu tuh disukai orang? Dia kasih rahasianya. Karena superhero yang dia ciptakan tuh hidupnya kayak manusia pada normalnya gitu ya. Betul kan? Yang bergumul dengan kehidupannya, yang masih, ini kata dia, yang masih mencari nafkah, yang masih khawatir, yang masih memiliki jerawat dan ketombe, yang pacarnya meninggalkan dia. Ini betul kan, kalau kita lihat jagoan-jagoan ini kan, kalau jadi manusia biasa kan melas-melas gitu kan. Saya dulu suka Spider-Man, melas kan. Betul kan, Spider-Man kalau belum jadi siapa-siapa kan kayak culun, gak punya pacar kan gitu ya. Kayak ada ketik orang gak berani. Tapi waktu jadi jagoan, kita lihat ini aja kayak, oh tapi kan akhirnya kan, ini kan gak apa-apa, ini bukan ciptaan, enggak. Akhirnya kan jadi superhero kan. Artinya di dalam segala kelemahan nanti akan ada masa kamu itu akan mendapatkan hal yang besar. Kamu akan mendapatkan kekuatan, mungkin kamu akan bales orang yang bully kamu kan gitu ya. Dalam hidup kita apa seperti itu kan? Enggak kan. Dan ternyata kan diciptakan tokoh-tokoh ini pun ujung-ujungnya masih pikiran kita superhero itu harus seperti itu kan. Enggak ada banyak superhero yang di akhir hidupnya melas-melas kalah kan gitu kan. Setahu saya yang ini diciptakan ini rata-rata yang masih ada hal yang bisa dilihat yang hebat. Saya waktu itu mau jadi Spider-Man pun nunggu digigit laba-laba yang nggak jadi-jadi kan gitu ya saudara ya. Kita mau tetap harus melihat ya ini realita kehidupan kan. Kita kadang nggak bisa bilang ini, ya ini kan musim hujan ya, habis hujan ada pelangi, kadang ya nggak ketok kan, betul saudara ya. Kadang kita nunggu pelangi nggak lihat-lihat, terus kita mau nunggu apa? Terus kadang kita tenang, nanti setelah ini kamu akan dapatkan hal yang baik apa. Versi siapa dulu? Hal yang baik versi Tuhan belum tentu enak loh buat kita. Ketika, ya ini kemarin kita sharing ya, kalau Tuhan percayakan kita hal yang banyak, hati-hati dulu, habisnya akan ada banyak masalah baru kan gitu ya. Karena Tuhan mau proses kita menjadi lebih baik itu pasti ada cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk kita boleh jalani hidup kita lebih lagi, berarti ada tanggung jawab yang lebih, Tuhan pasti proses kita lebih. Seorang atlet nggak akan dibiarkan, dia akan terus diproses sampai nggak enak, sampai baru dia bisa selesaikan pertandingan itu dengan baik. Saudara, teguran ini ya buat saya betul-betul nggak main-main ya. Ada iblis yang menggoda kita bahkan lewat hal yang baik. Kalau saudara ingat Yohanes 12 itu waktu Yesus mau dirapi, Yudas bilang ngapain, uangnya buat orang miskin aja loh. Itu kan kayak baik kan. Tuhan tapi tahu kan isi hati dia, tahu apa yang ada di pikiran dia. Ini bukan tentang orang miskin, tapi ini tentang uang yang ada di pikiranmu gitu ya. Saudara, yang kenapa saya pilih judul itu ya tadi yang saya pakai untuk khotbah ini ya. Saudara kalau lihat di sini dikatakan dengan tegas gitu ya. Petrus itu, enyahlah iblis engkau suatu batu sandungan. Saudara kalau lihat di Matius 16 ayat 18, di situ dikatakan kau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudara ngeri ya saudara ya, ini saya yakin ini enggak kebetulan gitu ya. Ada batu karang, di dekatnya tuh ada batu sandungan saudara. Ketika seseorang ada di dalam pikirannya sendiri, enggak mau di dalam pikirannya Tuhan. Ketika dia tidak menjalankan kehendak Tuhan dan menjalankan kehendaknya sendiri, dia enggak akan bisa jadi batu karang di mana Tuhan bisa bekerja di dalam hidup dia. Tapi dia justru jadi batu sandungan. Bayangkan dia yang sebelumnya bisa sungguh-sungguh percaya, dia bisa melihat engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Nyahlah iblis, bayangkan saudara. Engkau akan menjadi batu sandungan. Saudara, bahkan kalau kita lihat ketika ngomong batu sandungan ya saudara, kalau dari bahasa aslinya itu adalah suatu penghalang. Yang bisa menghalangi, yang bisa menghambat, yang membuat misi Tuhan itu tidak terjadi. Bahkan dia bilang itu jebakan gitu ya. Saudara bayangkan ada satu hal yang dia yang sebelumnya kamu akan membuat jemaat ini berdiri, tapi sekarang kamu itu akan menghambat jemaat ini berdiri. Kamu menjadi batu sandungan, kamu menjadi hambatan. Saudara, padahal kalau kita balik lagi tadi ya, sesalah apa sih Petrus kan gitu kan. Dia ngomong hal yang mungkin kita juga sering katakan, sering harapkan, sering pikirkan. Makanya saudara, saya berikan judul ini jebakan yang gak main-main saudara. Yang membuat kehendak Tuhan itu bisa gak terjadi di dalam hidup kita. Mungkin di gereja kita saudara. Mungkin di dalam keluarga kita. Seharusnya Tuhan mau pakai kita untuk melakukan sesuatu, tapi di dalam pikiran kita ada banyak hal yang menurut kita itu lebih baik. Saudara, kalau boleh cerita tentang anak saya, saudara ya. Jadi anak saya kan umurnya 4,5 tahun. Kemarin tuh dia bulan lalu baru pertama kali akhirnya lolos ikut lomba. Wah, keren ya saudara ya. Anak umur 4 tahun tuh sekarang sebanyak acaranya kan itu saudara ya. Dia ikut lomba, keren lombanya apa saudara? Puisi Mandarin saudara. Saya nggak bisa bahasa Mandarin, anak saya di sekolah ada kayak semua anak suruh baca puisi, dia tuh lolos final. Dari sekitar 50-an orang mau 60 yang lolos final tuh 12 gitu ya. Oh kan keren kan. Finalnya di Pakuwon Mall Surabaya, pas di tengah-tengah itu ada panggung saudara, bayangkan. Wih keren ya saudara ya. Saya mulai mikir anak saya mulai keren sekarang gitu ya. Wah saudara, padahal loh saudara, waktu dia kepilih saya tuh malah deg-degan. Apa yo iso kan gitu ya saudara ya. Saya nggak bisa Mandarin. Dia ngomong apa saya nggak ngerti gitu ya. Dia tiap hari, Mama dengerin, dia baca puisi terus tiap hari pagi. Pokoknya ketemu kami, dia perform gitu ya. Kami nggak ngerti, sekali lagi ya saudara ya. Salah nada nggak ngerti, pokoknya gayanya apa. Tapi saya coba istri bilang, wis biar noy, kalau kita ngajari malah keliru nanti gitu ya. Ya toh, kalau kami ngajari malah cara bacanya versi Jawa kan gitu ya kan, malah nadanya keliru kan. Mending kamu dengar dari losenya di sekolah, wis ikut percaya aja, pasrah kan gitu ya. Ya kan, saya tapi lihat kayak kadang mikir gini ya, saya pengen anak saya mendapatkan yang terbaik, saya jaga dia. Kadang saya saya sadar, saya nggak rela dia itu dapat kesulitan gitu ya. Saya tuh nggak rela dia itu akan susah gitu loh. Saya tuh merasa kayak, saya takut kalau dia itu malu, bayangkan. Baru ikut lomba sekali aja itu saya mikirnya tuh sudah kemana-mana gitu ya. Terus dia mulai tanya, nanti dapat trofi enggak? Waduh, enggak tahu nak, kalau kalah enggak dapat. Tapi enggak dapat trofi enggak apa-apa ya. Bayangkan saudara, ternyata saya baru tahu, dari 12 yang dapat trofi itu 8. Anak saya enggak loh, jawabnya gimana saudara? Dia bilang selesai, semua dapat trofi ya. Fanya mau trofi, nanti tak beliin gampang yang lebih besar gitu ya. Tapi saudara, tahu kenapa saya jaga dia? Kami, ya istri saya ada di sini, dicari aja mana modelnya istri saya gitu ya, kayak. Jadi kami bergumul menantikan anak ini itu 13 tahun gitu ya. Jadi ketika punya anak ini, siapa sih yang gak pengen memikirkan yang terbaik, jaga yang terbaik. Dia telat jalan kenapa? Karena kami gak rela dia jatuh saudara. Loh ya tapi ya kasihan toh jatuh sih saudara ya, nunggu 13 tahun kan gitu kan. Orang tanya lewat apa? Lewat program IVF, mahal lagi. Wis mahal, nunggunya lama, ya jangan jatuh kan saudara ya. Baru gelundung aja nggak boleh. Makan yang kotor, jangan nanti sakit gitu ya. Saya akhirnya melihat, nggak bisa kayak gini gitu ya. Tapi sampai hari ini saya merasa, saya pegangi terus. Saya merasa hidupnya tuh saya harus siapkan. Bahkan saya mikir baru dia masih kecil, kayaknya baru umur berapa bulan, saya sudah diskusinya nanti dia les apa ya. Saya kadang mikir lagi, nanti gede dia punya pacar kayak apa ya. Bayangkan anaknya lu masih berapa bulan gitu ya. Dan akhirnya kan saya tidak mendoakan rencana Tuhan itu apa untuk anak ini, betul kan? Saya nggak melihat Tuhan tuh kasih kekuatan apa kepada dia. Nanti saya ceritakan lagi, tapi yang kemarin dia bisa lolos final, itu buat saya tuh konfirmasi Tuhan gitu loh. Kamu loh nggak ngajari dia aja lolos final kan gitu kan. Kalau diajari tambah nggak lolos kayaknya kan gitu kan. Kayak ini loh anakku yang aku tuh bisa pakai dia, aku bisa mampukan dia yang di luar kayak
Akhirnya dia bisa perform tuh kayak, wih, anakku rek kan gitu ya. Meskipun kalah, saya baru tahu rasanya anaknya perform kan gitu ya. Saya deg-degan, niki selesai enggak. Dia bisa selesaikan dengan baik dan saya yakin dia enggak kapok gitu ya. Tapi saudara, pikiran siapa kan saudara? Bahkan mungkin hal yang kayaknya baik, tapi Tuhan pun kan punya rencana untuk anak ini kan. Punya rencana untuk keluarga kami kan. Nah, saya pertanyaannya kayak tadi yang di awal, kalau dia mau jadi hamba Tuhan, boleh apa enggak kan itu ya? Enggak apa-apa anak cewek ya, saudara aman ya. Enggak ya, itu pikiran manusia lagi kalau saudara mantap amin kan gitu ya. Enggak, yang anaknya cowok sama aja, hati-hati kan gitu ya. Tapi saudara, di dalam pikiran-pikiran kita, mungkin kita enggak sadar. Kenapa dikatakan begitu serius? Karena kehendak Tuhan bisa enggak terjadi saudara. Ini jebakan yang mengerikan yang membuat kita merasa ya ini punya aku, ini keluargaku, ini gerejaku yang ya memang harus seperti ini. Saudara kadang lewat hal yang baik, bahkan betul kan saudara. Kenapa saya bergumul ini? Ini enggak sampai salah apa sih? Kenapa cuma ngomong, enggak kamu tuh enggak mungkin menderita Yesus. Ngomong gitu langsung nyala iblis kamu jadi batu sandungan gitu ya. Saudara coba renungkan lagi ya saudara ya. Sebetulnya dalam pikiran kita itu betul enggak sih itu pikiran Tuhan gitu ya. Apa yang Tuhan mau untuk diri kita, untuk anak kita, untuk gereja kita. Apakah kita betul-betul melihat itu saudara? Saudara iblis terus akan menggoda, mungkin membuat kita enggak pernah puas, membuat kita akan terus dijebak di dalam semua keinginan-keinginan itu saudara. Ada satu kisah yang saya waktu baca agak cukup kaget ya. Jadi saudara tahu Jim Carrey ya, komedian itu, dia tuh dapat Golden Globe sudah 2 kali. Ini tahun 2016. Dia tuh bilang gini, setiap malam dia itu nggak bisa tidur nyenyak. Dia dulu berpikir kalau sudah dapat Golden Globe 2 kali itu pasti tidurnya enak. Wah saya pemenang gitu enak ya saudara. Enggak, tiap hari dia mimpinya apa? Dapat Golden Globe yang ketiga saudara. Ngerti ya saudara ya? Dia sudah dapat 2 kali dan dia cerita sendiri, dia bilang ternyata tidur saya nggak tambah nyenyak. Dia bukan tidur sebagai pemenang yang aku sudah dapat 2 kali enak ya. Kadang kita mikir gitu kan, kalau aku bisa enak, wah waktuku tak pensiun, tak santai-santai gitu ya. Dia enggak, tiap malam tuh dia mikir, kapan aku dapat yang ketiga. Waduh saya mulai mikir gitu, ngeri juga hidup manusia ini saudara. Dan dia bilang saya harus menghentikan pencarian yang mengerikan ini, karena ini enggak bisa memuaskan saya gitu ya. Saudara, kita selalu membayangkan kalau sudah dapat mungkin enak. Kalau Yesus nggak mati ya ceritanya akan lebih keren kan gitu kan. Enggak, ya manusia masih berdosa kan gitu kan. Kehendak Allah memang lewat harus Kristus yang mati menggantikan kita, kita dapat anugerah keselamatan itu kan. Tapi kita kan berpikir yang versinya kita kan. Wah ada kemenangan yang lebih keren kan gitu ya. Saudara kalau di Alkitab tuh saya suka cerita tuh Yusuf ya. Kenapa Yusuf kalau di Kejadian itu kan kayak, dia hidupnya itu kan kayak naik turun ya. Seandainya dia itu karirnya berhenti di rumahnya Potifar gitu ya. Dia jadi apa saudara? Pengelola rumah kan yang dipercaya tangan kanannya kan. Tapi dia difitnah, akhirnya masuk penjara kan. Bayangannya udah keren ya mungkin ya. Aku sudah jadi penguasa rumah, kan lebih keren kan. Tapi dia harus difitnah, masuk penjara. Di penjara aja masih dilupakan. Akhirnya dia jadi penguasa di Mesir, dia menyelamatkan keluarganya kan. Kalau mundur lagi, harusnya jadi anak kesayangan papahnya itu sudah menarik kan saudara. Itu sudah bukan hal yang menyenangkan kita enggak sih? Kita mungkin, oh iya jangan muluk-muluk, aku anak kesayangan papaku. Rasanya itu sudah hidup kan sudah pencapaian kan itu saudara ya. Dia ternyata dimusuhi saudara-saudaranya kan. Tapi dia sampai di rumah itu kan dia cuma jadi, oh udah keren. Mungkin di penjara, waduh aku jadi asistennya kepala penjara kan keren juga kan. Karena dia cukup baik. Ternyata bukan itu. Tuhan kasih lebih lagi kan. Tapi lewat cara yang mungkin kita nggak membayangkan akan ada hal yang lebih besar. Tapi juga ada hal yang lebih sulit kan. Dan itu untuk kehendak Tuhan, dia menyelamatkan keluarganya. Berbicara rancangan Tuhan yang lebih besar. Bukan cuma sekedar dia pengelola rumah yang keren kan gitu, yang kelihatan hebat kan. Makanya saudara kalau saya menjalani hidup yang bergumul, kadang saya ingat, saya baca kisah-kisah Alkitab tuh kadang, itu kan manusia-manusia biasa yang Tuhan pakai kan. Manusia biasa yang kadang marah sama Tuhan, yang kadang nggak ngerti kenapa.
titik baliknya dia Yusuf kan paling nggak enak waktu ketemu saudaranya kan. Itu aja belum selesai kan. Ketika dia sudah jadi penguasa, enak-enak kok saudaranya muncul sih, betul kan? Ya toh, kalau kita hukum aja langsung kan gitu ya. Ini orang-orang yang mencelakakan aku kan gitu kan. Itu pergumulan dia beratnya di sana juga kan. Bagaimana dia harus mengampuni mereka dan dia tahu Tuhanlah yang membuat dia ada di sana kan. Itu kan melampaui yang bisa dipikirkan. Bahkan melampaui pencapaian-pencapaian yang mungkin itu juga sebetulnya bisa kita jadikan target kita, yang mungkin kita bisa pikir, tapi saudara ingat, kehendak Tuhan itu jauh melampaui itu. Kadang pikiran kita nggak bisa memahami apa yang Tuhan ingin kita lakukan, saudara. Melampaui, saudara. Kadang mungkin kenapa Tuhan aku hari ini harus bergumul ya? Ya itu yang memang harus kamu tanggung sekarang. Saudara, kenapa akhirnya kalau kita coba lanjutkan dari kisah ini ya. Kenapa kok jalan penderitaan itu harus Kristus tanggung gitu ya? Ya karena itu cara untuk menyelamatkan manusia. Tadi saya sudah singgung ya. Kenapa dia melakukan itu? Saudara, ini di dalam pikiran manusia ini nggak pernah masuk, saudara. Makanya waktu di Filipi bisa mengosongkan diri, tapi setelah itu ada kemuliaan, saudara. Kenapa dia melakukan itu? Saudara, sederhana jawabannya. Ya karena manusia begitu berdosa, ya hanya dengan cara inilah manusia bisa dilepaskan dari dosa. Kenapa hukuman salib? Karena ini hukuman yang paling indah untuk menggantikan manusia yang sangat hina itu. Hukuman yang menunjukkan di tempat yang paling rendah itulah. Kenapa dia harus ada di dalam kerajaan? Karena ini tempat paling rendah. Itulah tempat manusia berdosa dan dia yang tanggung itu. Supaya kita tidak di dalam tempat itu. Supaya kita tidak terus ada di dalam ikatan dosa, supaya kita tidak ada di dalam hukuman kekal itu. Saudara, manusia berdosanya yang protes kan. Manusia berdosa yang kadang nggak mau lihat apa yang Kristus lakukan. Manusia berdosa yang kadang nggak bersyukur dengan apa yang dia sudah lakukan. Yang nggak melihat ini semua itu tentang karya Kristus, tentang kasihnya kepada kita untuk melepaskan kita dari ikatan dosa. Dia lakukan itu, sebenarnya ya buat kamu loh Petrus. Supaya kamu tuh nggak mikir kayak gini terus, kan betul kan? Supaya kamu sama murid-murid yang lain itu nggak terus mikir kayak gini yang mau sampai kapan kan gitu kan. Kamu itu sekarang tak rubah, tak selesaikan. Dan akhirnya lihat hidup Petrus kan di dalam anugerah Tuhan berubah kan. Dan titiknya kan, apakah engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Itu kan titik yang dia sudah ada di dalam titik akhirnya, ya Tuhan yang bekerja, aku mengasihi Tuhan, aku mau mengembalakan domba-domba Kristus itu. Saudara, apa yang kita bisa renungkan, saudara? Dia lakukan itu buat kita. Ketika kita melihat hidup kita, pencapaian-pencapaian kita, ingat ada Yesus yang taat melakukan kehendak Bapa supaya kita itu enggak sekedar berpikir tentang pencapaian kita sendiri, tentang tujuan kita, tentang pikiran kita. Saudara capek, saudara mikir sendiri terus, betul nggak sih saudara? Kenapa? Kita tuh nggak tahu hari esok, nggak tahu hari depan kok. Khawatir pasti. Di Alkitab kan dibilang, jangan khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yang di Filipi itu kan paling keren, serahkanlah kekhawatiranmu, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Masalahnya nggak selesai kan? Tapi hati dan pikiranmu, setelah itu kita bisa melakukan yang baik, yang benar itu kan saudara. Kenapa? Kita nggak tahu hari esok. Misalnya saya lihat anak saya nggak pernah tahu dia nanti akan jadi apa. Tapi saudara, benar saudara, waktu dia lahir, ada pikiran manusia lagi saudara. Tentang masa depan yang buat saya khawatir itu apa sih? Kami akhirnya dikarunia anak setelah nunggu lama. Berarti umur kami sudah cukup tua kan, betul ya saudara. Dia lahir kami sudah 40-an semua. Sekarang dia 4 tahun, saya tahun ini sudah berapa ya? 30 enggak ya? Enggak cocok ya. Masa saya enggak cocok ya. Saya umur saya. Tahun ini saya 47. Tahun ini saya 47. Karena saya 5 tahun, saudara. Ngitung gitu kan, saya umur 60, dia umur berapa? Ya masih cilik kan gitu ya, saudara ya. Apa saya masih ada? Kan betul kan? Itu kan pertanyaan yang saya harus pikirkan kan. Dan setelah anak saya lahir, jujur berapa orang yang kontak saya tahu saya siapa? Agen asuransi, saudara. Beberapa dari jemaat, anakmu nggak dibuat no asuransi, tahu? Oh, ini cocok. Semakin membuat saya khawatir kan, saudara ya.
Iya toh kan bencana kan kayak mau ngomong saya ini harus memberikan jaminan kalau saya sudah nggak ada kan rata-rata kan asuransinya model gitu kan kayak ini benernya ngontak nggak satu dua orang beberapa kontak saya langsung secara cepat ya agen asuransi itu melihat ada orang tua punya anak itu kesempatan ya saudara ya kalau yang muda kan mungkin kayak oh ya gak iso iki itu wah iki gitu sakit-sakitan ini kayak sehat-sehat untungnya sehat tapi saudara ya akhirnya sih saya ambilkan asuransi juga gitu ya. Ya jemaat kan sungkan ya, enggak. Konteksnya bukan itu. Tapi saudara kalau semakin ketemu itu tuh apa enggak mikir lagi kan, betul enggak sih saudara? Tapi akhirnya saya cuma, enggak, ini bukan tentang saya gitu ya. Tuhan ini, aduh selesaikan pikiran ini, masalah ini, dan saudara lihat kan, yang disertakan itu menyelesaikan ini semua kan. Membuat kita enggak tinggal di dalam keberdosaan kita yang hanya fokus kepada diri kita, tapi sekarang tuh pikiran Tuhan. Dan itu yang Kristus lakukan gitu ya. Saudara waktu lihat anak saya sampai hari ini saya bersyukur kenapa. Tuhan tuh bukakan tuh satu hal gini. Jadi ini agak melanggar aturan ya. Biasanya kalau yang harus mimpin doa itu kan ayahnya kan betul ya. Papa, berarti saya melanggar aturan kenapa? Tiap hari kalau kami doa malam yang mimpin anak saya. Saudara. Dia marah kalau saya mimpin. Berarti saya orang tua yang gimana ya, saya harus marah, papa yang mimpin kan enggak ya. Tapi itu saya senang, kenapa? Dia tiap malam doakan saya, dia terus berdoa saudara, dari mungkin umur berapa ya, umur 3-an ya sudah. Dia mulai bisa ngomong lebih lancar, dia yang mimpin doa. Dulu Indonesia doanya itu selalu, ya istri saya masih kuliah S3, sekolahnya mama, khotbahnya papa, doanya gitu. Fanya tidak sakit, tidak ini, tidak pilek, tidak panas, mbaknya kerasan, doanya tuh ya gitu-gitu terus tiap hari gitu ya. Mbaknya kerasan ya penting ya, ini pergumulan rumah tangga sekarang ya. Mbaknya kerasan, karena mbaknya kami sudah ganti berkali-kali kan. Kita selalu, kamu jangan nakal biar mbaknya kerasan gitu ya. Terus doanya tuh kadang, ya terakhir kan mulai kami ajak liburan. Terus kita bilang liburan tuh mahal. Doanya papa mama kerjanya pinter, dapat banyak uang, bisa liburan. Saudara, buat saya, tiap malam itu saya diingatkan Tuhan apa sih? Ini kan paling penting kan. Di luar tadi saya pengen dia jadi apa, yang sebelumnya saya mikir les apa, tak siapkan uang berapa kan gitu kan. Jauh lebih penting dia boleh kenal Tuhan dan dia boleh terus berdoa. Saya biarkan, sudah kamu yang mimpin aja. Kadang terakhir saya bilang, nanti papa juga ya, dia terakhir mulai bilang, papa nanti doa juga ya. Tapi saya biarkan terakhir malah doanya dia mulai ada Mandarinnya, ada Inggrisnya gitu ya. Benar, karena sekolah dia emang sekolah yang berbahasa Inggris sama Mandarin ya. Terakhir mulai muncul Mandarin, Inggris, kadang tengah-tengah dia bingung vocabnya apa, ya kita BCI, campur-campur nggak apa-apa. Tapi saudara, dia terus melihat, dan ini jauh lebih penting kan sebetulnya kan. Tapi nggak gampang saudara. Ada banyak hal yang, itu kok muncul anak saya. Mulai muncul. Cari ada apa ini? Nah ini dia pelakunya. Enggak, guyon. Itu mama di sana. Dia biasanya tahu kalau dibuat bahan ilustrasi gitu ya. Enggak, guyon. Dia suka lebih semangat nanti kroso ini. Tapi saudara lihat ya, di dalam pikiran kita, ini kan kayak, ini saudara alami kan gitu ya. Ada tantangan-tantangan, mana yang lebih penting, mana yang lebih baik. Dan sebetulnya ya Tuhan, dan Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan yang punya keluarga kita, ya seharusnya kehendak dia, bahkan Tuhan yang sudah menyelesaikan masalah dosa itu yang membuat kita sekarang nggak egois lagi, bukan saling memusuhi, bukan siapa yang lebih hebat, siapa yang gajinya lebih banyak, mungkin kan itu saudara, bukan siapa yang lebih pinter, tapi saudara membuat kita jadi manusia baru yang akhirnya kehendak kita, pikiran kita itu nggak jahat lagi saudara. Saudara kenapa nyala iblis itu bilang pikiran yang jahat, hati yang jahat itu saudara. Yang akhirnya membuat apa saudara? Kita nggak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Kehendak Tuhan itu akhirnya tidak terjadi. Ini bukan cuma tentang kalau Yesus ya tentu tidak akan pasti salib itu terjadi. Tapi bagaimana dengan Petrus? Akhirnya dia mengalami naik turun lagi, dia menyangkal, akhirnya baru Tuhan berjumpa dengan dia secara pribadi, akhirnya kejadian Pentakosta, baru dia dapat Roh Kudus, dia berkhotbah, ribuan orang bertobat, dan menurut sejarah dia matinya kan salib terbalik gitu kan. Saudara lihat ini kan proses yang nggak mudah yang dihadapi sampai dia di titik itu, saya yakin itu karya Tuhan yang mengubahkan hidupnya kan.
Saudara, dia bukan orang yang hebat yang sebelumnya bahkan ini nyala iblis, kamu tuh batu sandungan. Ketika kamu mau lepaskan itu, kamu jadi batu karang di mana jemaat itu berdiri. Saudara, ada kehendak Tuhan yang akan terjadi. Kalau Efesus saya tuliskan cuma, ya kamu ingat kamu tuh siapa gitu ya. Tuhan sudah mempersiapkan hal baik di dalam hidupmu. Di dalam anugerah Tuhan. Kamu tuh orang berdosa. Kalau Efesus itu kamu dulu sudah mati, kamu mengikuti jalan dunia, tetapi karena kasih karunia kamu diselamatkan untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, pembaharuan pikiran kita. Ketika kita betul-betul mau lepas dari jebakan itu, saudara, hidup kita akan menjadi berbeda. Pekerjaan baik Tuhan akan terjadi dalam keluarga kita. Kita enggak lagi didik anak kita dengan cara pikir kita kan, saudara. Tapi apa yang Tuhan mau. Kita enggak jalankan keluarga kita, gereja ini mungkin pekerjaan kita cuma dengan pikiran kita aja, tapi Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan di perusahaanku ini, di usahaku ini. Kenapa aku harus bekerja di perusahaan ini? Kenapa aku harus ikut orang? Kenapa aku harus ini? Kenapa aku harus ini? Tuhan ada pekerjaan, Tuhan apa, dan aku sungguh-sungguh menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Saudara, akhirnya keinginan kita, pikiran kita, itu yang diperbarui, saudara. Saudara, kalau kita lihat apakah ini mudah, kadang ayat ini ya, tadi kalau kita lihat sambungannya, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Saudara, ini kayaknya berat ya, saudara. Iya, kalau pikiran kita belum diubahkan. Betul nggak sih, saudara? Betul kan? Ini jadi berat kalau kita masih ada iblis yang jadi batu sandungan itu, saudara. Ini nggak berat, karena ini itu cara Tuhan untuk membuat kita ada di dalam kehendaknya kan. Kenapa harus menyangkal diri? Ya ini bukan tentang kamu, tapi ini tentang Tuhan. Kenapa mikul salib memang nggak akan mudah? Karena kamu harus melawan kedaginganmu, harus melawan orang-orang di sekitarmu, harus melawan nilai-nilai dunia ini. Dan kalau di situ mengikut Yesus itu, kalau bahasa Inggrisnya follow Jesus, yang ada di dalam jalan yang sama dengan Yesus. Melakukan kehendak Tuhan itu, saudara. Loh, saudara, lihat ayat ini aja bisa jadi masalah kalau kita pakai pikiran kita kan. Kadang kita cuma ngomong ke orang kan gini kan, ya ikut Tuhan memang gak enak. Nah ini loh ada ayatnya, loh ini enak, saudara. Kita itu sebenarnya dibantu untuk terarah kepada Tuhan. Kita dibantu untuk menikmati sukacita yang penuh itu kan. Kita menikmati damai sejahtera dari Tuhan karena kita bisa berelasi dekat dengan Dia. Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan itu lebih enak kok, saudara. Saudara merasa dosa lebih enak. Kata siapa, saudara? Saya di Surabaya rutin pelayanan di polisi ya, di Polrestabes Surabaya itu sebulan sekali, di ibadah Kristen, lalu di Rutan Medaeng, jadi penjara. Jadi tiap bulan itu saya ketemu polisi dan ketemu tahanan gitu ya, saudara. Kisah hidup mereka lengkap di saya gitu ya. Pergumulan polisi minta didoakan, yang penjahat-penjahat ditangkap sama polisi ini kan gitu ya. Ini nangkep ini, pokoknya ruwet lah hidup mereka itu lah, saudara. Dan saya ada di tengah-tengah mereka. Saya dengar polisi tuh gini-gini, besok polisi, waduh, yo sih. Saya mau doakan, saya doakan semoga mereka hidupnya benar, tanda kutip gitu ya. Satu kali kami ada acara di tahanan di penjara, Natal atau Paskah, saya agak lupa. Saya yang firman, yang sambutan itu satu kapolsek gitu ya. Wah, ngeri, saudara. Kalimat pertama yang dia keluar, kalian bersyukur nggak ada di penjara. Mati, saudara. Ngomong polisi lagi kan gitu ya. Kalian harusnya bersyukur ada di penjara ini. Mateng, mulai deg-degan saya kan, nanti khotbah gimana, bisa dimusuhi orang kan, ini tahanan-tahanan. Jawaban yang selanjutnya ini gini, saudara. Kalimat selanjutnya, kalau kamu nggak di penjara, kamu baru di mana? Saya nggak pernah lupa kalimat itu, saudara. Coba lo pikir, saudara. Kalau mereka nggak ketangkep hari itu, mereka baru di mana? Ya baru nyolong tuh, saudara. Mungkin baru ngumpet di rumahnya, mungkin baru melarikan diri kan. Mungkin masih berusaha untuk lepas dari polisi kan. Mungkin masih nyamar gitu, saudara ya. Mungkin masih terus melakukan kejahatan itu kan. Dan dia bilang, hari ini sudah selesai. Ya semoga kamu jadi lebih baik di sini. Iya juga ya. Saya nggak pernah lupa kalimat itu dan saya khotbahkan itu di penjara akhirnya gitu ya. Kemarin saya dapat kalimat ini dan saya nggak pernah lupa, dan di penjara itu banyak orang berjumpa Tuhan. Banyak dari mereka selalu kesaksiannya itu, saya nggak pernah baca Alkitab, di tempat inilah saya berjumpa Tuhan. Sampai kadang saya khotbah ke Jumat rada gak enak.
Kalau mau cinta Tuhan masuk penjara dulu kayak saudara. Logikanya enggak gitu ya. Tapi beneran di sana itu, waduh kalau nyanyi itu saudara, semua itu waduh iso teriak, kenceng semua tuh kayak waduh. Karena mereka kan orang-orang yang bisanya apalagi kan. Ya kadang kita yang merasa bisa, itu kan kadang kita merasa hebat lagi. Mereka itu sudah nggak bisa mikir apa-apa. Kalau didoain, mau didoain apa? Doakan anak saya sakit. Nggak bisa nolong, nggak bisa barengi anaknya. Doakan istri saya habis kecelakaan. Dan paling banyak, ini kan yang pria ya, penjara pria. Doakan istri saya mau meninggalkan saya. Nuntut cerai. Gak pernah besuk, itu yang sering. Dan bayangkan sebagai seorang pria tidak berdaya itu loh. Tapi justru di dalam ketidakberdayaan mereka berjumpa Tuhan. Mereka selalu, saya lihat wajahnya itu wajah lelah tapi penuh sukacita gitu. Saudara, kalau nyanyi itu betulan nggak bohong ya. Kalau saya khotbah semua nyatet gitu ya. Wah itu kan nggak ada di gereja gini. Ya emang nyatet, nggak punya HP kan saudara ya. Nggak bisa direkam, nggak bisa apa-apa. Mereka tuh bawa kertas, di Alkitabnya dicoreti semua. Dan itu kan tempat yang seolah-olah ya udah jelek, bahkan mereka di dalam segala kegagalan mereka. Tapi saya lihat ketika pikiran itu diserahkan kepada Tuhan, ketika sadar ya memang ini bukan tentang aku. Nggak gampang kan untuk kita yang mungkin masih merasa bisa, merasa hebat. Main tiap ke penjara itu saya senang, saudara. Di sanalah saya tuh betul-betul menikmati kayak, iya ini loh yang orang betul-betul berserah sama Tuhan. Kemarin paling terakhir yang bulan ini tuh kesaksiannya ini. Saya sedang sidang orang Malaysia. Saya nggak tahu berapa lama vonisnya. Saya bawa narkoba 60 kilo, wah mati 60 kilo itu wah kayaknya saudara ya. 60 paket itu kayak suram hidup punya orang ini kan. Sebelumnya ada orang yang dihukum mati, kayak susu-susu yang umur 6 bulan, kenapa? Dia nyupir mobil box, isinya narkoba. Satu mobil box itu berapa lagi barangnya kan gitu ya. Dan dia ketangkep, jadi tiap kami ke penjara ketemu dia, tapi terakhir nggak ketemu. Dengar-dengar kayak dibawa ke Nusa Kambangan gitu ya, karena ini sudah yang maksimal, dia cuma nyetir, ya memang jadi kurir yang cuma sopir yang cuma nyetir gitu ya. Yang tapi tiap ketemu dia itu siapa ya? Kok iso ya kan gitu ya. Tapi inilah realita yang dimana mereka pun bisa melihat di dalam segala ketidakberdayaannya mereka betul-betul berserah kepada Tuhan. Mereka taat. Mereka cuma tahu ya ada Tuhan itu. Saudara, gimana kita yang akhirnya kita punya kesempatan lebih baik untuk berkarya. Mereka kan belum bisa melakukan sesuatu kan. Saudara, jangan sampai rencana Tuhan itu tidak terjadi. Jangan sampai melalui hidup kita yang seharusnya Tuhan bisa lakukan banyak hal. Saudara, semoga kita bisa terus berjalan dan tidak ada di dalam jebakan itu ya saudara. Saudara, terakhir dampak hidup Tuhan ya. Saya mau bilang ini gak akan mudah. Tadi saya bilang gak gampang. Manusia berdosa, musuh diri kita, musuh orang lain saudara. Musuh nilai-nilai dunia. Ikut Tuhan itu gak pernah mudah saudara. Tapi ketika kita terhubung dengan Tuhan yang sangat mengasihi kita, itu kekuatannya saudara. Kita tahu kita selalu dijaga, kita selalu ditolong. Saudara, terakhir sedikit cerita, akhirnya ya saudara, apakah cerita anak saya cuma berhenti di situ, yang tadi perform, ternyata tidak saudara. Jadi waktu perform, paginya sakit panas, anak kecil sakit panas itu gimana sih? Muntah saudara. Sampai di depan mall dia muntah-muntah saudara. Mati, panasnya tambah tinggi. Saya bilang masih tetap mau tampil enggak? Mau, dia bilang gitu. Saya bawa masuk, saya bilang ke misnya, ini sakit anaknya. Terus dia tahu-tahu bilang perutnya melilit, diare juga saudara. Anak kecil kalau sudah muntah, diare, panas itu modelnya kayak apa sih? Saudara, hari itu yang terjadi apa? Dia selesaikan lomba itu sampai selesai saudara. Saudara lihat, Tuhan memproses dia lebih lagi ternyata saudara. Bukan sekedar dia berani tampil di depan umum. Bukan sekedar dapat trofi saudara. Waktu di mobil saya bilang kamu doa. Dia doa Tuhan Yesus, Fanya mau tampil, nih Fanya sakit gitu ya. Terus besok hari Minggunya dia kesaksian di gereja saudara. Kemarin dia bersaksi di sekolah minggu di sini ya. Saya bersyukur di sini kemarin, ayo kesaksian anak-anak maju semua. Saya bersyukur untuk itu gitu ya. Di tempat kami pun dilakukan hal yang sama ya. Dia maju, kemarin Fanya sakit, tapi tetap bisa lomba. Tuhan Yesus baik gitu ya. Saudara, saya lihat pelajaran dari Tuhan jauh lebih lagi buat anak saya. Enggak, bukan cuma buat anak saya, buat saya saudara.
Saya melihat ini lebih lagi Tuhan tuh proses dia, siapkan dia ini lebih keren lagi saudara. Enggak cuma sekedar ikut lomba yang mungkin pencapaian yang saya inginkan, yang mungkin cuma dapat trofi itu enggak. Ini pelajaran iman buat dia, pelajaran dia berjuang, pelajaran hidup itu enggak selalu lancar dan mudah. Dan hari itu dia selesaikan saudara. Buat saya itu pemenang yang luar biasa kan, betul kan saudara? Hari itu saya betul-betul melihat akhirnya apa? Tuhan pun akan bisa jaga dia. Kenapa tadi saya ceritakan tadi bukan sekedar saya cerita tentang keluarga, enggak. Apa yang saya khawatirkan, Tuhan akan tolong. Anak ini kuat melampaui apa yang saya bisa pikirkan. Kemarin saya ambil rapot, nilai Mandarinnya tuh tinggi semua. Kan bukan dari kami, wong gak iso kan gitu ya. Yang pelajaran-pelajaran lain nilainya tuh masih karena TK masih kayak konsisten, sering, tidak pernah. Dulu tuh seringnya tidak pernah semua nilainya. Mulai dia naik jadi kadang-kadang tuh saya sudah bahagia. Terakhir mulai banyak konsistennya. Waduh, ini ternyata Tuhan pun bekerja. Saudara, mungkin Tuhan proses kita juga gak mudah kan. Tapi saudara, semua untuk apa? Ada rencana Tuhan yang besar. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk gereja kita saudara. Pikiran kita hanya selesai sampai Yesus menang, aku dapat kemenangan. Mungkin buat Petrus itu kan. Ini bukan tentang validasi pencapaian, tapi berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana ada rancangan Tuhan yang jauh melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Karya Tuhan yang jauh lebih besar dari yang kita bisa pikirkan hari ini. Bahkan kita mungkin gak lihat itu kan, betul kan saudara? Mungkin kita belum tahu sekarang, bahkan aku gak tahu akan terjadi apa, tapi percayalah saudara. Ini bagian kita cuma menjalani ketaatan itu kan saudara. Pikiran Tuhan, kehendak Tuhan harus terjadi, aku gak mau halangi. Balik yang tadi, kalau anakku mau jadi hamba Tuhan, tak dorong kan gitu ya. Betul kan? Kalau ada sesuatu yang sekarang jadi panggilan yang Tuhan berikan pada hati saudara, responi itu saudara. Kalau saudara merasa memang ada satu tugas yang Tuhan percayakan, ya mungkin keluar dari zona nyaman kita. Bahkan di gereja perintisan ini saudara pasti jatuh bangun kan gitu ya. Semua dikerjakan orang yang sama, kadang seperti itu kan saudara ya. Saudara akan bersuka cita kalau lihat Tuhan pakai gereja ini untuk hal yang lebih besar kan. Yang mungkin hari ini saudara belum bisa lihat. Ketika melihat ada jiwa-jiwa yang nanti dimenangkan, itu jauh lebih besar saudara. Mungkin saat ini keluarga saudara sedang bergumul, Tuhan izinkan untuk berproses. Saya percaya Tuhan pun akan pakai keluarga saudara untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Saya mengajak kita mengambil sikap berdoa. Bolehkah mengambil waktu tenang sebagai respon dari khotbah ini? Apakah saat ini pikiran Tuhan yang kita pikirkan? Apakah saat ini kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita? Apakah saat ini kita sudah sungguh-sungguh merasa ini bukan tentang kekuatanku, pencapaianku, validasi untuk setiap prestasiku, untuk setiap kemampuanku. Tapi ini semua tentang Tuhan. Memakai aku yang lemah, keluargaku, bahkan gereja yang mungkin secara manusia kami merasa gereja ini belum cukup besar, belum cukup baik. Tapi Tuhan terus bekerja. Dia yang sudah mati di kayu salib, supaya kita tidak tinggal di dalam pikiran kita yang jahat lagi. Dia telah menyelesaikan masalah dosa, supaya kita bisa melihat dia. Supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang ingin melihat kepada Tuhan. Melakukan rencana Tuhan. Bahkan di dalam hal yang berat yang Tuhan izinkan. Kita tahu Tuhan memproses kita. Supaya kita bisa berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin saudara mau berdoa untuk keluarga, untuk diri kita, untuk pergumulan-pergumulan, untuk pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Bahkan mungkin saudara bisa berdoa untuk gereja ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk gereja ini. Ambil waktu, arahkan hati kita kepada Tuhan. Ambil waktu untuk kita boleh sungguh-sungguh melihat. Ingat setiap kebaikan Tuhan. Ingat Tuhan yang memiliki keluarga kita. Masa depan anak-anak kita ada di tangan Tuhan.
Pekerjaan kita ada di tangan Tuhan. Gereja ini ada di tangan Tuhan. Ambil tekad Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh yakin dan aku mau dipakai untuk melayani Tuhan. Aku mau dipakai untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Aku mau bangkit dari kegagalan, dari masa lalu. Aku mau mengikut Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Bapa di surga, kami bersyukur. Apa yang Kristus lakukan, itu hal yang terbesar dan terbaik. Masalah dosa telah Engkau selesaikan. Kami sekarang bukan hidup hanya mengikuti keinginan kami, tapi kami hidup melakukan kehendak Tuhan. Itu bagian yang terindah. Karena kami terus bisa melihat dengan jelas bagaimana Tuhan selalu bekerja. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menuntun hidup kami hari demi hari. Bahkan ketika hidup kami terasa berat, kami pun tahu ini adalah proses dari Tuhan. Bahkan ketika kami melihat ada banyak hal yang tidak sama dengan apa yang kami bisa pikirkan, kami bisa melihat ada rancangan Tuhan yang baik. Jalan Tuhan, rancangan Tuhan yang bukan jalan dan rancangan kami. Tuhan terus tolong setiap orang yang hadir di tempat ini. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, bahkan gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah kami terus hanya mengarahkan pikiran kami kepada Tuhan. Perjalanan yang tidak akan mudah. Mungkin ada jatuh bangun, ada banyak godaan. Tapi kami tahu Tuhan pun tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah pencipta kami, penebus kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang selalu menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.